Miss Didi punya tips kalau kalian mau membuka sebuah, kayak kalau pas kalian lagi mau ngomong gitu di bahasa Inggris. Kalau kalian mau pakai Assalamualaikum, boleh. Terus minggu lalu kita kan habis belajar greetings. Nah, sekarang kan masih pagi. Kalian bisa tuh kasih variasi. Assalamualaikum, good morning. Karena sekarang kan masih pagi, jadi kalian pakai good morning. Terus setelah itu, kalau misalnya kalian ingin mengatakan, menjelaskan tentang diriku, kalian bisa mengatakan, I want to describe myself. Oke, coba Miss Didi sambil tulis. Oke. Ini ya. Kalian bisa pakai good morning. Hi everyone. I want to describe myself. Ini artinya selamat pagi. Halo semuanya. Saya ingin menjelaskan tentang diri saya. Nah, baru kalian mulai. Kalau tadi kan Miss Didi inginnya kalian mulai dengan I love myself. I love to be who I am. I am proud of myself. Nah, ini Miss Didi contohnya menjelaskan dari Miss Didi. Kok balik lagi? I am short. I am plump. I have brown eyes. And I have light skin. Terus ditutup dengan thank you. Tapi yang tadi semuanya udah bagus kok. Cuman Miss Didi hanya memberi tips aja. Ini salah satu pilihan atau option ketika kalian mau membuka sebuah presentasi atau pembicaraan, kalian bisa bilang atau awali dengan good morning. Karena sekarang kita masih pagi ya, sesuai konteks saja. Kalau ternyata kelas kita sore-sore ya, kita bilang good evening atau good afternoon. Oke. Nah, terus setelah semuanya dijelaskan, apa yang pengen kita omongin, tentu saja ditutup dengan thank you. Atau misalnya that's all about me, thank you, bisa juga. That is all about me. Thank you. Nah, jadi kadang-kadang kita suka bingung aja kan ya, ini mulai ngomongnya gimana ya? Kan mau presentasi. Nah, coba dengan ini, pembukaan. Jadi ini artinya, saya mencintai diri saya. Saya senang menjadi saya apa adanya. Saya bangga dengan diri saya. Lalu, kasih tahu I am short, saya pendek. Saya berisi. Saya memiliki mata coklat dan kulit yang terang. Itu tentang saya. Terima kasih. Begitu. Jadi kalau ada yang bingung gimana ya kalau aku mau presentasi, coba dengan good morning.
Wait, ini udah berapa orang ya yang join? Di kok terdiam. Iya, jadi gitu. Kadang suka ada yang bingung, kalian tinggal pakai good morning aja. Atau assalamualaikum juga boleh sih. Kita kan di sini semuanya muslim ya. Tapi kalau nggak pakai assalamualaikum pun nggak apa-apa. Langsung pakai good morning. Oke, udah 15 sama Miss Didi berarti 14. Screen capture, full screen. Nah, kira-kira ada yang nggak? Kalau misalnya ada yang bingung, coba kalian tulis di chat. Nanti Miss Didi akan coba jawab. Ini Miss Didi stop screen sharing. Oke, kalau misalnya nggak ada yang nanya, jadi tadi setelah melihat video teman-teman, baru beberapa, teman-teman itu ketika berbicara bahasa Inggris, kita kan sekarang pronunciation, ketika mengucapkan kata itu, beberapa dari kalian itu, seperti tadi yang mesti dibilang, jadi pergerakan mulutnya itu terlalu sempit. Jadi ketika bilang I am, itu kalian tidak membuka mulut. Kalian tidak mengeluarkan suara yang jelas. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang tulisan dengan pengucapannya itu berbeda. Kalau bahasa Indonesia kan jelas ya. Aku suka, A dibaca A. Tapi kadang kalau misalnya bahasa Inggris itu ditulisnya lain, dibacanya lain. Nah, jadi ketika Miss Didi mencontohkan, kalian coba ulangi sesuai dengan yang Miss Didi ucapkan, dan coba mengikuti gerakan mulutnya. Jadi, Miss Didi tuh, dari dulu kalau misalnya ketemu teman baru, terus mereka tuh selalu bilang, ih kamu tuh kalau ngomong bibirnya tuh gerak banget ya. Ya emang kita harus ngegerakin bibir gitu loh. Ya monyong-monyong nggak apa-apa ya, emang harus monyong gitu orang. Nggak cuma bahasa Inggris kan, kalau bahasa Arab makhorijul huruf sya, sya itu nggak bisa kalau cuma sa, nanti jadinya sa. Jadi kalau sya ya memang harus monyong. Bahasa Inggris juga sama gitu loh. Jadi kalian kalau misalnya mau ngomong I am, ya I am. Nah tadi ada beberapa tuh yang miss di situ. Nah terus tadi juga mesti dilihat ada yang nih. Ketika kita melihat satu kata, kalau bahasa Indonesia kan dia, kalian tahu konsonan dan vokal kan? Vokal itu A, I, U, E, O. Nah, kata-kata Indonesia itu banyaknya dari konsonan, vokal. Jadi jarang misalnya vokal, konsonan, konsonan. Contohnya kayak kayu. K itu kan random banget ya, kayu. Kayu. Kayu itu kan K, konsonan. A, vokal. Y, konsonan. U, vokal. Kayu, gampang. Tapi kalau di bahasa Inggris, itu ada kata-kata kayak dark. Tadi kan, dark, gelap. Itu D, A, R, K. Nah, kadang yang bagian RK-nya ini ada yang kesulitan. Jadi itu yang harus dilatih. Nah, caranya dengan mengulang-ulang tentu saja. Karena pengulangan itu penting. Saya sulit, Bu, untuk mengucapkan bahasa Inggris. Iya, karena itu sekarang kita belajar di sini. Jadi ketika Miss Didi mengucapkan di sini, kalian di sana langsung ikutin. Kalian praktek, paksakan, omongkan gitu. Jadi nanti setelah 3 atau 4 video, Miss Didi akan kirim feedback ke kalian. Karena kalau baru 1 atau 2, Miss Didi nggak tahu ya, kalian nggak kelihatan perkembangannya. Tapi nanti setelah 3 atau 4 pertemuan, Miss Didi punya 4 video kalian, Miss Didi akan kasih feedback, Miss Didi akan kasih tahu, oh kalau Madaris ini kekurangannya di bunyi huruf ini, oh kalau Imro'atus di sini, nanti akan Miss Didi kirim juga ada penilaiannya. Jadi kalian bisa melihat sendiri dan praktek bahwa oh saya kekurangannya di sini, berarti saya yang praktek itu.
Nah, seperti biasa sekarang kita akan senam mulut, kita akan bernyanyi atau mengucapkan alfabet. Masih pada inget kan, pada latihan nggak nih 1 minggu? Minimal praktek sekali di depan kaca deh. Oke, kita mulai ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Tuh, Miss Sidi kan nyebutinnya jelas. Nah, sekarang coba. Dari A, B, C, D, E, F, G, itu kalian yang susahnya yang mana? Oh, saya susah H, Miss. H. Berarti kalian latihan H. Setiap hari ngomong H 10 kali. H, H, H. Sekarang kita coba huruf vokalnya aja ya. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, sama O. Sekarang kita coba A. 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 Yang susah ketika digabung, Miss. Iya, memang yang susah ketika digabung, betul. Termasuk juga dengan latihan satu-satu kata ini, kita jadi lebih, lebih terbiasa untuk menyebutkan. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang kita lagi latihan huruf vokal. A. A. Terus I, itu I. I. I am. I. Saya. I. Jadi harus jelas ya. I am a student. I live in Jakarta. I love myself. I. Terus U itu you. U itu you. Makanya suka ada yang bahasa gaulnya kamu diganti jadi U, itu maksudnya you, kamu. You lagi di mana gitu kan? You, gampang ya? You. Nah, untuk huruf E, bahasa Inggrisnya itu I. Ketika Miss Sidi bilang I dalam kelas bahasa Inggris, berarti Miss Sidi itu lagi ngomong huruf E. Nah, makanya tadi ada kata medium, ada E-nya kan? E yang kedua itu dibaca I, jadinya medium. Ada juga me yang artinya saya. Me, M-I, me bacanya. Kayak baca noodle, me, bahasa Indonesia kan? Me. Yang terakhir adalah O. O. Jadi A, I, U, E, O. Kalau diucapkan menjadi A, I, U, E, O. A, I, U, E, O menjadi A, I, U, E, O. Oke, sekarang kita coba ya. Miss Didi akan tanya satu orang. Ini Miss Didi yang bisa nge-unmute cuma Miss Didi, jadi Miss Didi akan tunjuk, terus kalian sebutkan. Oke, coba Dian Agus. Dian Agus. Halo. Yes, Miss. Oh, Oke, kita coba ya. yes. Sebutkan huruf bahasa Indonesianya, kamu yang akan sebutkan cara membacanya dalam bahasa Inggris. Yes, Miss. Kurang jelas, Miss. Miss Didi akan sebutkan huruf bahasa Indonesianya, kamu ucapkan menggunakan cara bahasa Inggris. Yes. Oke. A. A. U. U. Ya, betul. Yes. U. E. I. 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 U. E. Kok nyebut I? I apa I? I. E. I, E atau I? I. I. Terakhir O.
O, Oh, gimana nyebutinnya? O, Ya, O. O, Ya, O itu yang mirip. Jadi di bahasa Inggris itu L, M, N, O itu mirip sama bahasa Indonesia. Oke, sekarang coba kamu eja nama depan kamu dengan huruf bahasa Inggris. Berarti Dian ada 5 huruf ya? Coba dieja pakai bahasa Inggris. D, D, I, Y, Y itu apa? Y itu Y. Y, Hmm. D, D, I, A, N. Good job. Thank you. Oke, Yes. coba lagi ya. Ada Indira. Ntar, udah mesti di-unmute belum? Kok di-mute lagi? Oke, hai Indira. Coba ya. Sama kayak tadi, kita akan sebutkan huruf bahasa Indonesianya, kamu pakai huruf bahasa Inggrisnya. E, O, O, A, I, A, A, very good. I, I, good. U, U. good job. Sekarang sama kayak Dian, kamu, panggilnya Dian, Agus atau apa ya? Mesti panggil apa ya? Nanti kamu chat aja. Indira, coba eja namanya. Indira, pakai alfabet bahasa Inggris. I'm right. Per huruf dong. Dieja per huruf, berarti kan ada I-N, D-I-R-A. Berarti I, N, apa? Iya. Ya. N, D, I, R, I. A. Belakangnya A. Good job. Oke, satu orang lagi. Siapakah Anda yang beruntung untuk berbicara dengan misteri hari ini? Kita lihat ya. Coba yang tidak dihidupin kameranya. Oke, Lucy. Lucy, apakah kamu di sini, cintaku, sayangku? Itu dia. Bentar, mesti di-unmute. Udah belum? Ih, kok nggak bisa? Oh, no. Oh, bisa. Hai, Lucy. Hai, Miss. Imut sekali. Oke, sekarang giliran kamu ya. Pertama, Miss Didi akan sebutkan huruf bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, kamu bahasa Inggrisnya. O. 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 Terus A. I. O, I. O. I. Kalau I itu A atau I? E. A. A. Kalau A tuh A. Good. A. Terus kalau E? E. Nah, E. terus kalau U? A. U. Nah, terakhir baru tadi I apa? I. Iya, huruf I. Gimana bahasa Inggrisnya? I. Iya, good job. I. Sekarang sama kayak yang lain, Lucy eja nama depannya.
menggunakan alfabet bahasa Inggris. L U S I. Alright, good job. Nah, jadi begitu teman-teman yang harus sering dilatih. Karena melatih alfabet juga dapat membantu kalian untuk terbiasa ketika mengucapkan kata bahasa Inggris. Nah, jadi kita punya waktu 6 menit lagi. Jadi nanti Miss Didi akan kirim link ke WA group. Itu adalah game cari kata. Game cari kata. Jadi nanti kalian akan masuk ke game itu. Nanti ada kayak, bukan TTS sih. Tahu nggak sih yang nyari kata gitu ya, nanti kalian lihat aja. Kalian mainkan gamenya. Ya kalau mau ngirim hasilnya boleh di screenshot ke Miss Didi, kalau nggak juga nggak apa-apa. Untuk latihan. Jadi sambil diucapkan. Miss Didi akan cerita dikit ya. Dulu tuh, kok bisa sih Miss Didi jadi guru bahasa Inggris, padahal Miss Didi itu kuliah S1-nya filsafat Islam, S2-nya filsafat politik. But then now I am an English teacher. Sekarang Miss Didi guru bahasa Inggris, kok bisa sih? Karena dulu itu waktu Miss Didi SD, kelas 4, tiba-tiba ada pelajaran bahasa Inggris tuh kan, kayak apa nih, bahasa alien, bahasa apa gitu kayak. Terus tiba-tiba Miss Didi tuh kayak, gila bahasanya aneh ya gitu kan. Tapi jadi kayak pengen tahu gitu, apaan tuh orang ngomong kita nggak ngerti artinya gitu kan. Meskipun kita dari kecil diajarin Iqra, yang jelas-jelas itu bahasa Arab, tapi kita nggak merasa aneh gitu loh, karena orang tua kita tahu, teman-teman kita tahu, dan kayak ada terjemahannya, dan belajar Iqra, dan itu kan untuk baca Al-Quran ya, bukan untuk kayak percakapan gitu kan. Tapi waktu bahasa Inggris tuh kayak beda gitu, kayak wah keren nih gitu kan. Akhirnya waktu kelas 4, itu dulu orang tua Miss Didi tuh kayak belum punya dana gitu kan. Miss Didi tuh kayak pengen ikut les gitu, tapi orang tua Miss Didi kayak, nanti aja ya kalau kelas 6. Nah, akhirnya Miss Didi itu setiap hari pulangnya tuh terlambat biar bisa kayak menyelinap ke kelas 6, terus ikutan les bahasa Inggris gitu, sampai gurunya tuh lihat kayak, ih kamu siapa sini ikut gitu kan. Akhirnya lama-lama Miss Didi tuh jadi suka. Jadi Miss Didi tuh bisa bahasa Inggris tuh karena suka. Terus SMP ikut English Club kan, SMA ikut lagi English Club. Sampai akhirnya waktu kuliah di Sadra itu, Miss Didi semester pertama, itu namanya nggak ada di absen. Kayak, hah, kok nama aku hilang sih gitu. Ternyata karena Miss Didi hasil wawancaranya bagus, Miss Didi diminta menjadi mentor untuk teman-teman Miss Didi yang lain. Kamu mentor teman-teman kamu yang bahasa Inggrisnya kurang. Tapi Miss Didi sampai sekarang masih belajar, masih banyak yang belum Miss Didi tahu. Jadi Miss Didi tuh seneng bisa ketemu kalian, Miss Didi bisa belajar hal baru. Miss Didi itu baru tahu kita bisa menggunakan kata plum untuk menyebutkan berisi itu tadi malam. Jadi belajar itu jangan berhenti. Kalau kalian nggak tahu, cari tahu. Bahasa Inggris kalian, misalnya ada yang, susah Miss, buat apa sih? Tahu nggak? Miss Didi itu bisa keluar negeri, bisa dapat kerjaan, dapat rezeki, sekarang hidup sendiri, punya tempat sendiri di Jakarta. Itu dari bahasa Inggris loh, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan bahasa Inggris, pengen mendalami, maka pergunakanlah, manfaatkanlah waktu belajar bahasa Inggris di Sadra ini. Pertama, guru-gurunya keren. Mr. Shihab, itu kalau kalian tahu, dia itu kalau ngomong bahasa Inggris, di restoran, sama orang disangkanya bukan orang Indonesia, coba. Kalau kalian lihat langsung muka Mr. Shihab, dia tuh kan kayak putih, terus tinggi gitu kan. Itu tuh nggak ada yang nyangka orang Indonesia gitu, karena bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia tuh sama kayak misi belajar dari nol. Kalau dia malah dulu, waktu kuliah kayak, nggak asik gitu, tapi dia tahu, oh saya nggak bisa. Jadi manfaatkanlah waktu kalian dari jam 8 sampai jam 9.40 ini. Manfaatkanlah Miss Didi dan Mr. Shihab, manfaatkanlah kita gitu. Kalau kalian nggak tahu, tanya di grup, tanya Japri. Kalau Miss Didi ada waktu, pasti Miss Didi bales. Kalau bisa nyatet. Kalau Miss Didi disuruh ulangin. Kalau Miss Didi disuruh jawab.
Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Meskipun kalian cuma, masa aku kuliah belajar alfabet? Hello. Nggak ada yang namanya terlambat. Belajar itu mulai dari kapan aja, mulai dari berapa aja. Jadi kalian selalu manfaatkan waktu, termasuk kalau Miss Didi kan karena Miss Didi guru bahasa Inggris, Miss Didi akan menyemangati kalian untuk belajar bahasa Inggris. Kalau alfabetnya udah keren, lanjut ke kata-kata. Kata-katanya udah keren, lanjut ke bikin kalimat. Bikin kalimat udah keren, lanjut gimana cara ngomongnya. Semua itu pasti harus dimulai dari nol dulu. Tapi kalau kalian merasa, Miss, aku alfabetnya udah oke, latihan cara mengucapkan kata. Nah, dengan kalian tadi selama berapa menit itu, dari 30 menit bikin video, itu kalian ulang-ulang, video aku kurang bagus nih, kata ini kayaknya nggak jelas, ulang. Jangan malu. Nah, sudah 9.40. Terima kasih banyak untuk hari ini ya teman-teman. Jangan pernah merasa kalau hari ini kalian nggak mendapatkan apa-apa. Hari ini kalian dapat banyak banget. Ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Nanti game puzzle-nya akan misi dikirim. Say goodbye. Goodbye cats. Goodbye guys. See you next week. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye guys.